Shalom saudara. Ya, ini untuk bulan leadership saudara. Untuk kita 1 bulan ini akan mendengar tentang materi, jadi leadership series tentang kepemimpinan. Ya, kita udah mendengar 3 bulan berturut-turut tentang 1 bulan tentang komunitas. Lalu bulan yang kedua berbicara tentang fathering atau pemuridan. Dan yang ketiga ini adalah leadership. Kenapa kok 3 ini saudara menjadi topik yang kita angkat, sementara nanti setelah itu akan mulai diberi kebebasan mengaku pada visi tahunan yaitu Live Jesus High. Nah, saudara, karena 3 ini adalah sebuah identitas dari SMCC. Jadi kalau orang banyak datang ke gereja ini akan selalu banyak berkutat kepada 3 hal ini. Komunitas, pemuridan atau pembapaan, dan selalu dengan leadership. Dan itu yang Tuhan taruh di dalam hati setiap pemimpin di tempat ini. Nah saudara, kita akan belajar bersama dengan kata filosofi kepemimpinan. Kenapa saudara kok ada orang bertanya mungkin, kepemimpinan bisa gak sih dikhotbahkan di ibadah umum seperti ini? Nah saudaraku, ini nanti akan melandasi bahwa setiap kita, saudara, siapapun kita, semuanya adalah pemimpin sebetulnya. Cuman ada banyak orang yang gak sadar bahwa dia adalah pemimpin. Ya, jadi kalau kita bisa tangkap kebenaran ini, saudara, bahwa semua kita punya kesempatan untuk menemukan dan memahami bahwa ada sebuah benih yang ditaruh di dalam diri kita, yang kita bisa jadi pemimpin, saudara, tanpa posisi, tanpa apapun. Nah ini yang ingin kita sampaikan, saudara, karena visi SMCC sendiri adalah pergerakan orang percaya melalui komunitas yang memberkati kota. Saints movement. Semua orang berhak menjadi pemimpin. Mimpi kita semuanya saudara, bahwa saudara semua yang berkumpul di tempat ini, satu hari saudara bukan hanya jemaat, tapi semua saudara adalah menjadi pemimpin. Ya, jadi saudara akan melihat nanti bahwa ini bukan bicara tentang buat saya yang sudah pemimpin komunitas ke atas. Bukan. Ini buat semua orang, saudara, yang kau duduk dan memahami, dan paling tidak saudara pulang dari tempat ini, kau menemukan sebuah potensi benih yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ya, kalau kita tidak menemukan, maka kehidupan kita tidak banyak berubah juga. Nah, mari kita lihat dulu saudara definisi dari pemimpin yang sejati. Ada begitu banyak definisi yang ada di dunia ini. Tapi kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, definisinya adalah kepemimpinan itu lahir dari dalam. Bukan karena fasilitas dari luar. Atau pertolongan-pertolongan sesuatu dari luar. Nah nanti saya akan jelaskan saudara. Ayat-ayatnya saudara kita akan lihat bersama-sama. Kenapa saudara? Kok saya katakan bahwa kepemimpinan itu lahir murni dari dalam. Ya, yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi bukan karena posisi. Nah, sesuatu yang dari luar eksternal itu cuman hanya saudara menolong aja. Tapi esensi di dalamnya itu betul-betul dari dalam diri kita. Tidak ada pengaruhnya. Jadi saudara semua perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ya, murni kepemimpinan, pemimpin sejati itu lahir dari dalam. Makanya saudara kita mengenal bahwa kepemimpinan itu fungsi, bukan posisi. Kita bisa menjadi pemimpin tanpa kita sadari kadang-kadang. Di dalam kehidupan kita, saudara dalam sebuah keluarga. Saudara bukan biasanya yang memimpin itu biasanya orang anak sulung. Saudara bukan anak sulung, bahkan mungkin saudara adalah anak bungsu. Yang tiba-tiba saudara, dimanapun saudara berada dalam keluarga itu, ketika keluarga itu saudara-saudaramu ingin memutuskan sesuatu yang penting. Biasanya mereka akan menunggu saudara untuk melepaskan sepatah 2 patah kata. Atau mungkin menunggu saudara yang harus memutuskan. Saudara sudah jadi pemimpin. Atau mungkin saudara punya teman, punya geng. Ya. Perkumpulan saudara, teman-teman, sahabat yang sering kali berkumpul rutin. Dan setiap kali saudara ada konflik di antara mereka. Mereka tidak bisa menangani. Mereka telepon saudara atau mengharapkan tolong datang dong. Bantu selesaikan permasalahan ini. Begitu saudara datang, saudara ngomong sepatah 2 patah kata. Dan semuanya bisa menjadi clear selesai.
Baik itu di dalam pekerjaan, dimanapun saudara berada. Seringkali saudara, kita nggak tahu. Kita menunggu bahwa, kalau saya nggak punya posisi, maka saya bukan pemimpin. Padahal saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berfungsi sebagai pemimpin. Walaupun kita tidak menjabat atau menempati posisi apapun. Bahkan saudara, seringkali itu sudah terjadi dari sekian lama. Makanya saudara ini, kepemimpinan itu saya katakan permanen. Itu melekat kepada kita. Bukan situasional karena keadaan, kondisi lalu kita jadi pemimpin. Ya atau periodik ya secara jabatan saudara. Ya walaupun saudara di dunia ini mengenal kata-kata situasional atau periodik sebagai posisi. Ya sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar dan pertempuran. Kalau kita mempelajari tentang leadership, kan baru-baru ini saudara, ya Kaisang dan tiba-tiba dengan cepat mendaftarkan menjadi anggota PSI dan dalam waktu singkat jadi ketua umum, hebat ya. Ya. Semua orang nalar secara kepemimpinan, ada banyak pro kontra heboh. Tapi saudara yang menarik, saudara, ternyata di balik analisa seperti itu tetap elektabilitas, mereka memprediksi elektabilitas PSI akan meningkat drastis. Saya bukan kampanye. Saya bukan pengikutnya PSI, ya. Saya cuma mau cerita sebuah fenomena kepemimpinan. Saudara, secara kepemimpinan waktu saya melihat ini partai apa ya ini? Tapi itu sangat situasional. Mereka bisa mengambil langkah yang mereka ambil bahwa ini intinya adalah ya Februari 2024. Mereka akan mencuri start untuk mengambil langkah lebih cepat. Ya, itu situasional sekali. Tapi saya mau beritahu bahwa pemimpin yang sejati itu nggak situasional dan periodik. Itu permanen dalam kehidupan kita. Yang terus melekat, saudara. Cuman ada banyak orang nggak sadar, itu aja. Saudara nggak sadar kalau Tuhan tuh udah taruh sebuah kepemimpinan di dalam dirimu. Kalau engkau menemukan itu, maka wow, saudara. Dan tiba-tiba saudara akan bergerak. Dan dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin sejati itu bukan diukur dari banyaknya pengikut, tetapi banyaknya pemimpin yang dilahirkan dari hidupnya. Saudara kalau cuma follower, maka selebgram sudah jadi pemimpin yang hebat. Yang walaupun mereka cuma kemana-mana, cuma makan, tapi followernya banyak. Ya. Pemimpin apa? Pemimpin makan. Ada yang termenung, itu Anton pernah cerita itu berapa juta itu viewernya. Yang termenung gitu loh. Hanya termenung diam. Banyak viewernya saudara. Ini Anton khotbah. Ngotot-ngotot 45 menit saudara. Viewernya gak sampai 1.000. Ya. Ini hanya diam loh. 1 juta. 1 juta lebih ya Ton ya. Apa gak emosi, saya sakit hati saudara. Nah iya. Ya kita ngotot-ngotot saudara khotbah ngomong. Saudara itu hanya diam. Banyak. Nah saudara coba ikut. Kalau itu yang menjadi tolak ukur saudara. Aduh sudahlah. Semua orang akan bingung mikirin konten bagaimana followernya banyak. Bukan. Ukuran kita adalah berapa banyak pemimpin yang kita lahirkan. Makanya saudara komunitas goal akhir adalah multiplikasi. Jangan bangga saudara. Kami solid. Hanya itu. Belum apa-apa itu. Saudara. Lalu saudara katakan, wah kami ini solid, kami banyak. Banyak lagi. Tapi enggak multiplikasi. Ketika kita multiplikasi, maka saat itulah sebetulnya keberhasilan komunitas. Karena pemimpin sedang melahirkan pemimpin yang baru. Harusnya satu hari kalau sudah cerita kami dari satu komunitas. Sekarang sudah ada jadi 10 komunitas. Sudah ada 10 orang yang dilahirkan pemimpin. Bukan hanya 10, tetapi 30 karena majemuk. Lebih cepat kan saudara? 30 pemimpin yang dilahirkan. Tapi kan ada Bapak Rohani. Iya, Bapak Rohani hanya sebagian. Pemimpin komunitas juga ikut mempersiapkan. Kan ada pendidik jemaat. Iya, mereka semua sedang mempersiapkan. Karena pemimpin yang sejati bukan diukur dari berapa banyak pengikut, tetapi pemimpin yang dilahirkan. Oke? Ya, ini kalau saudara tahu definisinya ini semua, filosofinya ini, maka saudara sekarang harusnya menetapkan sebuah kebenaran yang kau taruh dalam pola pikirmu bahwa kita semua adalah pemimpin. Amin? Nggak yakin. Coba ngomong kiri kanan. Kamu pemimpin, ngomong gitu. Ngomong.
Kalau nggak percaya agak disentak sedikit gitu. Hei, kamu pemimpin. Enggak gitu, saudara. Kalau sesama muda, masih nggak percaya, pegang kepalanya, dorong kepalanya. Kamu pemimpin, tahu nggak? Kalau lebih tua jangan macam-macam, saudara. Kurang ajar namanya itu. Ya, nggak usah. Kalau sudah sama-sama seperti itu, ngomong, kamu pemimpin semuanya. Loh, tapi saya bukan PK. Iya, tapi tetap pemimpin kamu. Ya, hidupi aja. Nanti satu hari kamu akan melihat bahwa kepemimpinanmu akan berkembang. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, saudara, kenapa tadi saya katakan semua dan apa dasarnya. Ya, saya akan masuk ke sana. Supaya saudara tidak berpikir bahwa saya cuma sekedar ngomong doang. Enggak. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas, perhatikan, mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kita manusia itu ditakdirkan, kodratkan untuk berkuasa. Jadi nggak ada ceritanya orang yang ngomong bahwa saya nggak ingin berkuasa, nggak ada. Semua kepingin berkuasa. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa. Nah cuman saudara, kenapa sekarang orang memandang bahwa kata kekuasaan itu jadi nggak benar? Karena iblis sodorkan jenis kekuasaan yang lain untuk setiap kita ambil. Maka orang berpikir bahwa aku akan berkuasa. Jika aku kaya, maka dia cari kekayaan, dia pakai untuk menjadi kekuasaan. Oh, aku akan berkuasa. Kalau aku pintar, maka saudara kepandaian yang dia pakai. Bukan salah dengan kekayaan, tidak salah dengan kepandaian. Tetapi kalau dua hal ini dipakai untuk mencari kekuasaan, maka hancur semua apa yang ada. Lalu apalagi saudara, kecantikan, kepandaian, ketampanan dipakai untuk mencari kuasa. Saudara, padahal Alkitab ngomongnya bukan itu. Saudara, Alkitab ngomongnya kata kuasa itu di Kisah 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa diberikan kuasa. Setelah diberikan kuasa, mereka jatuh dalam dosa. Maka kuasa itu hilang. Saudara, dia nggak punya kuasa. Maka saudara, Yesus datang untuk mengembalikan. Dan Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kuasa kembali. Kuasa yang kedua itu adalah kata exousia, penyertaan Tuhan. Itu kuasa saudara. Jadi kuasa yang pertama saudara adalah dunamis. Kuasa yang kedua yang diberikan adalah penyertaan Tuhan. Nah ini harusnya untuk kita bisa menaklukkan bumi kita perlu dunamis. Kuasa dunamis itu bahasa aslinya bisa dinamo. Ya, menggerakkan. Dinamit sama dengan meledakkan. Tetapi juga exousia, penyertaan Tuhan. Sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu dan itu berhasil, bukan karena kita hebat. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Nah, exousia itu sama seperti seorang anak yang dibully di sekolah. Ya, dia sering dibully. Satu kali dia pulang, dia ngomong sama papanya, saya gak mau sekolah lagi. Papanya ngomong gini, oke besok sekolah ya. Papa akan ikut sama kamu. Dia jalan, papanya di belakang. Anak ini jalannya berubah, saudara. Biasanya menunduk. Kali ini gaya, saudara lihat. Dia lihat di teman-teman yang bully, saudara. Enggak ada yang berani, saudara. Temannya yang bully begitu lihat ini langsung nunduk, saudara. Takut sama siapa? Takut sama papanya. Kalau anak ini enggak tahu diri, saudara. Begitu papanya pulang masih gaya, saudara. Dipukuli dia. Nah, saudara tahu kan? Ada banyak orang seperti itu. Dia, saudara, dipakai oleh Tuhan, hebat. Lalu dia merasa dia yang hebat, bukan Tuhan. Begitu, saudara, Tuhan meninggalkan, ditinggal Tuhan. Habis sudah dalam kehidupan kita. Nah, exousia itu seperti itu. Saudara, dunamis. Nah, kata kuasa ini, saudara, diberikan kepada kita. Untuk berkuasa dengan kuasa yang benar. Bukan dengan kekayaan. Bukan dengan kepandaian, bukan dengan kecantikan, bukan dengan ketampanan. Bukan dengan hal-hal yang lain, dengan posisi atau jabatan. Yang hari ini terus diperebutkan banyak orang. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ya, untuk kita menjalankan tetap semua sebagai fungsi dan kebenaran yang ada. Ini. Nah, kemudian ayatnya lagi. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi
ekor. Oh ini kan sering diucapkan, saudara. Seneng ya kalau didoakan. Engkau, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jawabannya apa? Amin. Wah keras itu ya. Terus kemudian engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jawabannya apa? Amin. Gitu lagi. Sayangnya yang terakhir gak pernah disebutkan, jarang. Padahal itu yang penting. Apabila ada apabilanya, ya, apabila engkau mendengarkan apa? Perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, harusnya itu yang penting. Tapi banyak orang gak sadar, saudara. Iya, memang kita tetapkan jadi kepala, bukan ekor. Jelas, nanti saya tunjukkan ayatnya. Begitu kita menerima Yesus, Tuhan memberikan sebuah benih kepemimpinan dalam diri kita. Nanti saya tunjukkan. Nah, saudara, engkau akan tetap naik dan tidak turun. Apanya yang naik? Berkatnya? Jabatannya? Loh, kalau jabatan naik berarti gajinya naik, betul nggak? Terus tanggung jawabnya naik nggak? Bebannya naik nggak? Masalahnya naik nggak? Harusnya naik semua kan? Mau naik? Nggak pernah turun. Masalahmu akan bertambah besar dan tidak akan mengecil. Tujuh, katakan amin. Yang amin cuma ini aja, saudara, karena udah dengar dari pagi. Amin, saudara. Kalau jadi gini loh, saudara, jangan kau berpikir gini, kalau kita itu flat, kok nggak bertambah kuat loh, kok nggak naik, kok hidup saya tambah berat, loh ya memang. Kok masalah saya tambah besar, loh ya memang. Katanya mau naik, nggak mau turun. Sekarang begitu jadi pemimpin, rasanya semua. Loh iya memang harus begitu. Kalau enggak jadi pengangguran aja, saudara diam semakin hari semakin ringan. Kalau saudara beban tubuhmu semakin ringan, kau enggak pernah latih, ototmu akan mengecil. Kok jadi lemah. Orang bertambah kuat itu berarti apa? Bebannya tambah. Kalau berdoa jangan buang beban. Ya, buanglah beban yang bukan dari kita sendiri cari. Ya, masalah itu enggak pernah salah. Jadi jangan salahkan masalah. Respon kita terhadap masalah itu yang membuat kita benar atau salah. Amin. Mau masalah? Amin. Enggak ada mujizat tanpa masalah Bapak Ibu. Kalau mujizatnya besar berarti apa? Siapa mau mujizat besar? Lambaikan tangan. Saya doakan sekarang punya masalah besar habis ini. Langsung dituarik gini saudara. Masalah besar saya doakan langsung turun. Iya kan? Saudara kadang-kadang kita tidak masuk akal kan? Saudara, tidak apa-apa. Masalah itu kita hadapi, kita syukuri. Karena akan kita hadapi semuanya. Semakin besar tanggung jawab lebih besar. Yang penting jangan buat masalah. Ngomong kiri kanan. Jangan buat masalah. Hadapi kalau punya masalah. Tapi jangan buat masalah, itu aja. Iya kan? Lalu itu bukan masalah saya ditimpakan ke saya. Ya enggak apa-apa, bersyukur. Disitulah Tuhan akan membawa kita, saudara, naik dan tidak turun. Amin. Ya jadi kalau ngomong amin itu harus ditangkap semuanya, kira-kira gitu. Nah, dua ayat ini, saudara, sudah membuktikan bahwa Tuhan memang menetapkan kita jadi pemimpin. Cuman kita mungkin tidak sadar kalau kita ini sudah jadi pemimpin sebetulnya. Ada banyak orang tidak menemukan itu. Jadi dia bersikap seperti bukan pemimpin. Saudara, kalau seorang pengemis, ya diambil oleh raja, dijadikan anak angkat oleh dia, jadikan anak raja. Kalau dia tidak sadar bahwa dia menjadi anak raja perubahan status, maka sikapnya seperti pengemis dimanapun dia berada. Tapi begitu dia sadar bahwa saya menjadi anak raja mulai dari sekarang, maka dia bersikap dan bertindak semuanya seperti anak raja. Demikian juga seperti kita. Kalau kita nggak sadar kita adalah seorang pemimpin, maka kita gaya hidup kita bukan pemimpin. Dimanapun kita berada. Tapi begitu kita sadar kita pemimpin, maka kita bertindak semuanya sebagai seorang pemimpin. Nah ini saudara, kalau orang menganggap bahwa kepemimpinan itu adalah posisi, bukan fungsi. Berarti ada periodik. Ya, ada jabatan. Nah, makanya dia akan mengalami beberapa hal ini. Yang pertama, stres berat. Karena melihat kepemimpinan sebagai tuntutan, saudara. Aduh dulu sebelum saya jadi pemimpin enak hidup saya. Mau ngapain terserah, mau ngapain. Sekarang begitu jadi pemimpin, salah ngomong sedikit dipersalahkan. Sedikit aja dituntut, semua tuntutan. Saudara, karena dia berpikir, dulu dia bukan pemimpin. Sekarang saya jadi pemimpin.
Setelah saya jadi pemimpin, maka dia mulai melihat bahwa itu adalah sebuah tuntutan. Kalau dia tahu bahwa dia adalah seorang pemimpin dari dulu, maka begitu dia diangkat menjadi pemimpin secara posisi, itu tidak mempengaruhi apapun dalam hidupnya. Dia tidak akan mengalami yang namanya stres. Bahkan dia punya, saudara, kepemimpinan yang mode on, off, ada switch on, off yang dinyalakan di dalam kehidupannya dia. Misalkan saudara, begitu dia ketemu banyak orang, dia ngomong saatnya switch on kepemimpinan. Mulai dia jaim, makanya saudara, ya tidak menjadi diri sendiri, dia jaim semuanya. Saudara, begitu dia nggak ketemu orang, saudara, switch off. Saudara, makanya di sini saudara, orang ini akan menjadi orang yang munafik. Dia nggak sama, jaim saudara, ya. Dia menjaga dirinya sendiri. Ada banyak orang menasihatin begini, kalau kamu ingin jadi pemimpin yang berwibawa, kalau makan jangan bareng-bareng anak buah. Ya, harus terpisah, gak jaraknya jauh. Ya, supaya orang gak tahu. Kamu mau makan model seperti apapun orang gak lihat. Nanti kalau kamu makannya gak sopan, wibawamu turun loh. Dari mana itu nasihat itu, saudara? Saya pernah diberi nasihat seperti itu. Dan ini makanya orang yang berpikir bahwa kepemimpinan itu seperti itu. Ada switch on, off dalam hidupnya. Ini ngeri, stres saudara. Orang yang gak apa adanya itu paling menderita di muka bumi. Dengar baik-baik. Orang yang paling berbahagia itu apa adanya. Setuju? Kalau sudah ditanya, bisa enggak? Enggak bisa. Ngomong aja enggak bisa. Punya enggak? Enggak punya. Ngomong aja enggak punya. Saudara, itu orang paling bahagia. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Kamu kok bodoh sekali? Enggak apa-apa, saya bodoh memang. Daripada enggak ngerti, so ngerti. Begitu dikasih pertanyaan, berkelit, tambah puter, tambah pusing. Besok saya tunggu jawabannya ya. Pusing semalam enggak bisa tidur, stres. Waduh. Itu menderita, saudara, orang yang apa adanya. Gak usah jaim. Makanya kepemimpinan itu bukan sebuah tekanan. Kepemimpinan itu adalah satu identitas dalam hidup kita yang setiap hari kita kan jadi sama seperti yang ada. Ya. Nah, jika periodik, saudara akan menjadi kesempatan untuk meraup keuntungan, kesempatan untuk dirinya sendiri. Untuk ngumpung ini, kesempatan. Saya lagi mau mendapatkan posisi, kekuasaan dipakai, dimanipulasi semuanya. Dia lupa. Saudara, itu cuma alat. Posisi bukan salah. Posisi itu cuma aksesoris tambahan aja. Untuk mendapatkan sebuah otoritas. Tapi yang sebetulnya mentalitas kepemimpinan harusnya sudah dimulai dari sebelum apapun yang kita punyai. Kita sudah percaya bahwa saya pemimpin. Nah itu penting. Jadi waktu mau ditaruh dimanapun, diangkat apapun saudara. Kita akan jadi pemimpin. Ini orang-orang yang melihat kepemimpinan secara periodik ya. Ya, saya tunjukkan lagi prinsip benih. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini prinsip firman Tuhan katakan loh. Nah, apa yang menjelaskan? Nah ini saudara. Jadi benih saudara sebelum dia jatuh dan kulit arinya yang menutupi itu busuk, pecah. Maka benih itu tidak akan pernah bisa tumbuh, betul? Saudara taruh, saudara. Dimasukkan di air itu juga membusukkan, memecahkan yang namanya kulit ari. Nah ini benih dikatakan. Kalau benih itu tidak mati, satu terus. Tapi kalau benih itu mati, kulit arinya hancur, maka muncul tunas, akhirnya berbuah banyak. Nah ini saudara, kepemimpinan itu saya percaya prinsip seperti benih. Dan kulit ari itu adalah keegoisan. Selama saudara keegoisan kita membungkus benih itu sampai kapanpun, padahal itu udah diberi Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan lagi ayatnya. Tuhan itu sudah memberi begitu engkau percaya Yesus, engkau ditebus oleh Yesus sebetulnya. Sudah ditaruh benih itu. Saudara, benih kepemimpinan yang dulu saudara dibawa dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu sudah ada, diberi kuasa. Tetapi kulit arinya, keegoisan itu membungkus kita terus saudara. Sehingga dimanapun kita berusaha saudara untuk punya posisi, kita menjadi pemimpin. Orang tidak rasakan kepemimpinan. Yang orang tidak merasakan pemberdayaan tetapi memperdayakan. Bukan diberdayakan tapi diperdaya. Dimanfaatkan. Orang gak ngerasa dipimpin. Tetapi dimanfaatkan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ini.
Jadi saudara, nanti kalau kita lihat semua rentetan yang saya sampaikan ini sesuatu hal kepemimpinan itu simple sekali. Silahkan saudara mau belajar dimanapun. 10 cara menjadi pemimpin efektif, saudara ngitung sampai 5. Yang ketiga 1 hilang, lupa sudah. Orang belajar di mana-mana, terserah. Saya lagi mau menyampaikan ini loh dasar. Setelah kami bergumul, kami terus saya pikirkan apa sih yang paling efektif. Saya tarik cuma ini aja. Ternyata kepemimpinan itu hal yang simple. Kita dilahirkan menjadi pemimpin. Tapi yang namanya kulit ari ini harus hancur. Keegoisan ini mesti hancur. Nah makanya sudah lihat nih. Ada ayatnya Roma 14 ayat 9. Ya 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk siapa? Dirinya sendiri. Sudah perhatikan ini. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sudah perhatikan. Sebab untuk itulah apa? Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi saudara, ayat ini sebenarnya menunjukkan begini loh saudara. Yesus itu menebus kita. Bukan hanya setelah kita ditebus, dimerdekakan. Saudara bebas melakukan apa-apa pun. No, bukan itu. Tapi Yesus itu gini, menebus kita setelah kita tebus. Yesus ngomong begini, mulai hari ini kamu dilarang hidup untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini kamu harus hidup untuk aku. Kamu harus hidup untuk orang-orang sekelilingmu. Bukankah ini adalah penghancuran kulit ari, keegoisan? Jadi kalau saudara memahami ini, harusnya di dalam kehidupan kita tiba-tiba muncul namanya benih kepemimpinan. Itu tiba-tiba bangkit dalam kehidupan kita. Otomatis ini saudara. Ini bukan sesuatu hanya kita memahami. Jadi sesuatu hal yang sangat simpel dan sederhana kepemimpinan itu. Begitu engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Engkau hidup untuk Tuhan. Engkau hidup untuk orang lain. Kita sudah jadi pemimpin. Kita sudah memimpin dimanapun kita berada. Ini ayatnya. Jelas sekali. Nah, lihat lagi ya. Ini korelasinya. Yesus katakan. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi pemimpin bukan menjadi yang paling hebat. Menjadi pemimpin itu adalah orang yang menjadi saudara pelayan, menjadi hamba. Yang melayani satu dengan yang lain. Yang mengutamakan orang lain lebih daripada kita. Jelas, Yesus punya konsep yang mungkin bertentangan dengan dunia. Walaupun sekarang semua banyak dunia memakai ini. Servanthood, leadership. Tapi semua percaya sekarang kepemimpinan pelayan ini. Tapi ini dulu, saudara waktu dilepaskan, orang gak percaya semua. Pemimpin bukan begitu. Pemimpin harus dihormati, dihargai, diprioritaskan semua. Tetapi ini, pemimpin gak merendahkan. Ini bukan menjadi sesuatu saudara yang sulit untuk kita lakukan dalam arti perlu skill. Kita harus punya menjadi public speaking yang bagus, punya cara berbicara, kemampuan, kita cerdas. Ya, tapi bukan itu ternyata. Saya menemukan ada begitu banyak orang yang jago ngomong, tapi dia bukan seorang pemimpin. Ya, dia cuma suka ngomong aja. Ya kan? Orang yang cerdas, pintar, dia bukan menjadi seorang pemimpin, tapi dia seorang yang manipulatif dengan kepandainya dia. Yesus berkata, bukan itu pemimpin itu. Ya, kalau mau jadi terkemuka, harus jadi hamba, jadi pelayan. Nah, ini kan nyambung semua, saudara. Pertempurannya kita nyambung. Nah, makanya ini, saudara. Kepemimpinan sebagai pelayan itu ini, lihat. Saya definisikan ini. Kepemimpinan yang berpusat kepada orang lain. Jadi menang atas diri sendiri. Sama, saudara. Rela berkorban. Fokus pada kepentingan bersama atau tim, bukan kepentingan sendiri. Saudara, clear ternyata. Untuk menjadi seorang pemimpin itu, saudara, Tuhan udah taruh dari awal dalam kehidupan kita bahwa siapapun bisa jadi pemimpin. Hanya kita mengalahkan yang namanya keegoisan. Hanya kita mengerti karya penebusan Kristus itu seperti apa. Dia menebus kita. Untuk kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Jadi begitu kita hidup bukan untuk diri kita, maka kita akan menjadi seorang pemimpin. Christ Center Leadership, itu urutannya begini saudara. Yang pertama harus menang dari keegoisan. Nah ini yang awal. Setelah menang saudara,
maka kita baru bisa mempraktekkan yang namanya servanthood leadership, pemimpin sebagai pelayan. Kalau orang tidak menang dengan keegoisan, tidak bisa, saudara. Mau sampai kapan, saudara? Ya, ada yang belum ikut humble? Sampaikan tangan. Nah, saudara mesti ikut humble setelah ini. Ya, karena saudara kan dihabiskan keegoisannya nanti di situ. Ya, jadi saudara mesti ikut itu. Nah, kalau itu belum, saudara, susah. Tadi yang saya katakan tadi. Ya, baru setelah itu berhasil, saudara baru memimpin sesuai dengan fungsi. Itu gampang, saudara. Kalau keegoisan dikikis. Nah, salah satu, saudara, yang kita terapkan di SMCC ini adalah kepemimpinan majemuk. Ya. Baik itu dari penatua saya dengan Angga sampai ke bawah, terus sampai pemimpin komunitas juga majemuk. Oh, itu tempat yang bagus, saudara, untuk menghancurkan keegoisan kita. Ya, jadi kalau saudara hari ini, saudara terjadi konflik, terjadi pergesekan, wajar aja, biasa aja. Ini saya dengan Angga udah 17 tahun ini. Bahkan lebih. Saudara. Kalau dihitung mulai pelayanan mungkin sudah hampir 25 tahun lebih. Ya kan? Gesekan-gesekan wajar, dulu setiap hari kami berantem. Berantem, saudara, setiap hari, satu kantor, saudara. Itu berantem terus. Ya kan? Sampai akhirnya, saudara, kenapa kita bisa berantem terus? Karena ego kita bawa masing-masing, saudara. Sampai akhirnya tergerus, sudahlah. Dah. Ya, siapa lagi, saudara? Nah, ini, saudara, baru bisa memimpin sesuai dengan fungsi, artinya. Setiap orang itu bisa memimpin dengan kekuatannya. Baru kita bisa masuk yang namanya Christ Center Leadership. Kepemimpinan yang berpusat betul-betul kepada Kristus. Jadi bukan teori, saudara. Nggak bisa. Kita pokoknya ngomong aja Yesus terus, berarti itu berpusat pada Yesus. Apanya? Saudara, enggak bisa. Kita harus hancur semua keakuan kita. Baru terus kita berjalan sampai akhirnya kita berkata, Yesuslah yang menjadi pusatnya. Nih ada ayatnya, Matius 23:10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias, Yesus. Kemarin pembapaan juga begitu ya, saya sampaikan. Bapak semua, bapak rohani, pusatnya enggak bapak rohani, pusatnya tetap Yesus. Jadi kalau kita semua memimpin pun harus dibawa kepada Yesus. Jangan, saudara, bingung dibawa kepada kita. Ya, kalau semua orang udah nyarinya kita, itu ada sesuatu yang salah. Kalau orang udah gak nyari kita, nyari ke Yesus, kita harus bersyukur. Itu keberhasilan seorang kepemimpinan. Saudara, gak ada pemimpin, yang ada cuma Yesus sebagai pemimpin. Ya. Nah, saudara, ini ending-ending mau terakhir nih, saudara. Pemimpin itu, saudara, bukan karena sebuah profil kepribadian atau bakat. Memang bakat ada sekian persen aja. Gak lebih dari 10%. Bukan juga profil kepribadian. Tetapi kepemimpinan itu menang dari diri sendiri. Saudara, itu tanamkan dulu. Saudara, ada begitu banyak orang berpikir begini. Oh, biasanya memimpin itu adalah orang dominan. Enggak, salah, saudara. Ya. Kenapa orang muncul sekarang lihat dominan? Karena dominan lebih berani aja. Berani muncul, berani ngomong, berani konfrontasi. Maka orang melihat, oh itu pemimpin. Padahal tidak, saudara. Profil apapun, saudara. Mau dominan, mau intim, stabil, cermat. Terserah. Karena itu udah ada hubungannya. Begitu engkau menang dengan keegoisanmu, maka engkau akan memimpin dengan caramu, dengan profilmu. Gak usah jadi yang lain-lain, saudara. Nggak usah menjadi seperti orang dominan, nggak usah menjadi seperti orang cermat. Orang intim kepingin jadi orang cermat, kacau balau pasti. Iya kan? Berusaha mikir, tambah stres, saudara. Ngomong ditata, tambah ngelantur. Loh, iya, nggak usah. Saya detail loh. Oh, detail apanya? Nggak usah bingung detail-detailan. Iya kan? Kalau orang cermat itu mau ngomong bisa detail, mau lihat bisa detail, mau bernafas saja detail. Iya kan? Yang mau disedot, mau udaranya yang mana, masih dipikir orang intim, gak usah begitu, yang penting rame, heboh, ya udah jadi orang dominan, gasak aja jalan sudah, gak usah pikir macam-macam. Ya sudah, jadilah seperti itu, orang stabil, tenang, damai, baik sekali orangnya. Ya udah, pakailah dengan cara profilmu, tetapi pastikan dulu, karena kan ini orang gak menang dengan dirinya sendiri. Mau D, mau I, mau S, mau C, hancur lebur semuanya. Ya, sekarang buang ya. Oh itu loh dia punya kesempatan, dia orang dominan yang muncul. Enggak ada hubungannya sama sekali. Saya melihat kok ada orang-orang stabil yang jadi pemimpin. Ya kan? Dan dia bisa.
Saudara, presiden kita tuh kan macam-macam ya. Ayo, menurut saudara Jokowi itu apa profilnya? Dominan masa? Bukan kelihatannya. Ya mungkin ada dominannya sih. Mungkin entah stabil dominan atau dominan stabil gitu. Ya, orang stabil SBY, stabil kan? Prihatin, nah gitu kan. Tapi 2 periode loh. Apakah dia bukan seorang pemimpin? Dia pemimpin. Ya tenang semuanya. Ada saudara. Ya Gus Dur. Ya, Gus Dur itu kemungkinan orang intim bisa-bisa itu ya. Rame, heboh mungkin. Ya, dia bisa mendadak-mendadak, saudara. Kalau saya baca dulu kisahnya, begitu pengen durian, mandek berhenti, saudara, di tengah jalan. Pas pampresnya putar keliling, pusing. Mendadak-mendadak. Ya, semuanya, saudara. Artinya saya mau tegaskan bahwa bukan karena profil ya, teman-teman. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir, karena saya bukan orang dominan, saya bukan orang intim yang bisa berdiri dengan banyak orang, maka saya bukan pemimpin, gak ada. Jadilah pemimpin sesuai dengan profilmu. Tetapi pastikan bahwa engkau menang atas dirimu sendiri. Itu aja. Dan yang paling terakhir ini. Kepemimpinan itu adalah pengaruh. Seberapa besar pengaruh yang kita miliki itu ditentukan oleh seberapa banyak dan besar kepentingan orang lain yang kita dahulukan. Dengar baik-baik. Semakin kau besar mengutamakan orang lain, maka pengaruhmu akan semakin besar. Semakin engkau fokus pada dirimu, maka pengaruhmu hanya sebatas dirimu sendiri. Tidak lebih dari itu. Jadi saudara, ternyata kesimpulan dari semuanya itu cuma satu saudara. Begitu engkau ditebus, sadari penebusan Kristus, engkau hidup di sana, bahwa engkau tidak boleh hidup untuk dirimu sendiri, engkau menang dari keegoisanmu, maka engkau semua menjadi seorang pemimpin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Biarkan itu semua boleh membawa kami pada satu identitas bahwa Engkau menetapkan kami menjadi kepala bukan ekor. Kami menjadi pemimpin Tuhan dengan benih yang Engkau berikan. Ajari kami untuk biar kami boleh membawa orang-orang kepadamu. Melaksanakan dan mengerjakan kehendak-Mu bukan kehendak-Ku Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebenaran yang sudah disampaikan. Kebenaran-Mu akan mengerjakan sampai tuntas. Hanya di dalam nama Yesus. Saya serahkan Anton.